warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat karunia-Nya kita insya Allah akan melaksanakan di Vicon kita ini, yaitu presentasi aplikasi SAC mengenai bahasa Jepang yang akan dipresentasikan oleh Bapak Fajar Dwi Aryadi SS dari SMK Negeri 2 Salatiga, dan dengan instruktur Pak Jeki Sepriadi SPD dari SMA Maitreya Wira Palembang, dan kemudian moderatornya adalah Ibu Febrianti Kayani SPD dari SMK Negeri 3 Surakarta, dan saya sendiri Fatma Karmila Putri dari Man 1 Kota Bukit Tinggi sebagai host. Nah, untuk itu agar tidak memperpanjang kata-kata pembukaan, saya langsung saja berikan kepada Ibu moderator yang cantik, yaitu Ibu Febrianti Ekayani SPD. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Fatma. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, marilah kita buka dulu pertemuan pada siang ini dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bergabung melalui FCC dalam presentasi yang menarik di siang hari ini. Sebelum saya lanjutkan, saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari presenter kita, yaitu Bapak Fajar Dwi Aryadi SS. Beliau mengajar di SMK Negeri 2 Salatiga. Kemudian tempat tanggal lahirnya di Sleman, tanggal 22 Mei 1982. Beliau mempunyai email fajarkun1982@gmail.com dan bertempat tinggal di Perung Prajamukti A71, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sitomukti, Salatiga. Nah, presentasi ini dilatar belakangi oleh adanya keprihatinan kita pada suatu kondisi yang sedang berlangsung saat ini, yaitu adanya COVID-19. Nah, Bapak guru hebat se-Nusantara, di tengah wabah COVID-19, guru dituntut untuk mampu merancang pembelajaran secara daring dan dengan kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Dengan Smart App Creator atau SAC yang dapat digunakan peserta didik melalui Android secara offline, SAC ini mempermudah pembelajaran kita. Nah, untuk menyemarakkan presentasi siang ini, telah hadir presenter kita Bapak Fajar Dwi Aryadi, dan beliau akan mempresentasikan materi beliau, yaitu aplikasi media pembelajaran dengan SAC, Mapel Bahasa Jepang dengan tema Aisatsu. Untuk memperlancar kegiatan presentasi kali ini, saya akan berusaha memandu acaranya sampai selesai. Dan agar presentasi kita berjalan lancar, maka saya bagi waktunya untuk Bapak presenter kita nanti akan menyajikan materi selama kurang lebih 30 menit, dan kita lanjutkan tanya jawab setelah Bapak Fajar menyajikan presentasinya. Oke, langsung saja kepada Bapak Fajar, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Bapak Fajar. Terima kasih Bu Febri. Ya, pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Balai Bahasa Jawa Tengah dan Mbak Sri Wahono sebagai founder Gumun, dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara.
pada siang hari ini saya akan berbagi ilmu tentang bahasa Jepang. Ini kita pakai media pembelajaran bahasa Jepang tema S1 yang diajarkan di kelas 10 semester 1 ya. Sini diharapkan nanti para siswa bisa mengungkapkan berbagai macam informasi sederhana berbentuk lisan maupun wacana tentang salam. Jadi S1 itu adalah salam. Tujuannya siswa dapat mengungkapkan salam sesuai konteks. Ya. Ini masyarakat Jepang itu dikenal sangat ramah dan kerap mengucapkan salam serta sapaan pada hampir semua orang yang ditemuinya. Ucapan salam dan sapaan dengan bahasa Jepang itu disebut dengan aisatsu. Jadi aisatsu itu sama dengan salam, atau kalau bahasa Inggris juga sama dengan greeting. Aisatsu terdiri dari berbagai macam ucapan, dari bangun tidur, dari pagi hari, siang hari, dan malam hari sampai akan tidur lagi. Itu juga berisi ucapan saat akan melakukan sesuatu seperti makan, keluar rumah, hingga datang lagi ke rumah. Ya, ini yang pertama harian. Jadi yang pertama itu selamat pagi, ya, ohayo gozaimasu. Ini itu diucapkan kepada orang yang tidak sering ketemu, seperti saudara jauh, kenalan baru, tetangga, dan orang yang lebih tua seperti senior, dan orang yang statusnya lebih tinggi, misalkan atasan. Jadi misalkan ketika seorang anak dibangunkan oleh ibunya, itu biasanya mengucapkan ohayo gozaimasu pagi, ya. Di ohayo gozaimasu ini adalah bentuk formal, jadi bentuk resmi yang biasanya diucapkan kepada orang yang lebih tua atau atasan. Yang kedua, ohayo. Nah, ohayo itu diucapkan kepada orang yang lebih dekat, kenal baik atau sering ketemu, ya. Seperti ayah dan ibu, adik kandung, kakak kandung, saudara yang dekat, teman akrab, rekan sekantor, orang yang umurnya lebih muda dari pembicara, orang yang statusnya lebih rendah dari pembicara. Itu ohayo. Jadi ini adalah ucapan yang diucapkan pada orang yang sudah dekat dengan kita. Ya, kalau dalam bahasa Jawanya ini adalah sama dengan bahasa ngoko itu, ya. Ohayo, ya, itu nanti dijawab juga dengan ohayo. Kalau tadi ohayo gozaimasu, ya, itu dijawab juga dengan ohayo gozaimasu, ya. Ohayo gozaimasu atau ohayo ini diucapkan dari bangun tidur sampai jam 1 siang, ya, sampai jam 1 siang itu ohayo, ya. Selanjutnya konnichiwa, ya. Konnichiwa itu secara umum diartikan dengan siang hari, ya, diucapkan kepada orang yang baru dikenal atau tidak dikenal, atau orang yang statusnya lebih tinggi, namun tidak diucapkan kepada orang yang sering ketemu dengan kita, ya. Misalkan saudara itu kalau di rumah siang ini, ya, tidak mengucapkan konnichiwa gitu, tidak. Jadi ketemu dengan orang lain itu konnichiwa, ya. Konnichiwa jika diucapkan itu orang yang menjadi lawan bicara kita itu mengucapkan balasannya itu juga konnichiwa. Jadi konnichiwa itu, ya. Konnichiwa ini dipakai dari jam 1 siang sampai sekitar jam 7, ya. Jadi dalam budaya Jepang itu
tidak ada selamat sore, sama dengan di kita itu kan ada selamat sore, tapi kalau di Jepang, bahasa Jepang, budaya Jepang itu tidak mengenal selamat sore. Selanjutnya itu konbanwa, ya. Konbanwa itu kalau tadi konnichiwa sampai jam 7, kalau konbanwa itu dari jam 7 sampai jam 00, ya, malam tidur, ya. Itu sama dengan konnichiwa, konbanwa itu diucapkan kepada orang yang tidak dikenal, orang yang stratanya lebih tinggi, atau orang yang lebih tua dari kita. Konbanwa, ya, sama dengan konnichiwa, balasannya juga konbanwa. Ya. Selanjutnya, ketika waktu makan, ya, sama dengan kita, kalau kita semua makan berdoa, ya, selesai makan itu juga berdoa. Dalam budaya Jepang itu juga ada, ya. Tapi dalam makna yang disampaikan dari kata itadakimasu ini itu berbeda dengan yang doa yang kita ucapkan, ya. Nih, itadakimasu. Ya, ketika mulai makan itadakimasu, ya. Selesai makan gochiso sama desa. Itadakimasu itu maknanya sama yang ingin disampaikan itu adalah ucapan terima kasih kepada orang yang telah menyediakan makanan sehingga tersedia makanan di depan orang yang mau makan. Itu itadakimasu. Kasih, ya. Gochiso sama desa. Nah, desa itu karena sudah selesai makan, maka dia mengucapkan terima kasih, juga maknanya juga terima kasih atas nikmat yang diberikan sehingga pembicara bisa makan dengan enak. Gochiso sama desa. Ya. Ketika keluar rumah, ya, itu ada sapaannya, yaitu itadakimasu, ya, dan itirasai. Itadakimasu itu diucapkan oleh orang yang keluar rumah atau meninggalkan rumah, ya, terus dijawab oleh orang yang ada di rumah itu itirasai, ya. Itadakimasu, ya, saya berangkat. Itirasai, ya, selamat jalan, hati-hati, ya, itu itirasai. Ya, ada atau tidak ada orang yang di rumah, budaya Jepang itu selalu mengucapkan dengan itadakimasu, ya. Selanjutnya ketika pulang ke rumah, ya, yang pulang itu mengucapkan tadaima, ya, yang di rumah itu jawab dengan okaeri nasai. Okaeri nasai. Tadaima, ya, saya pulang. Okaeri nasai, selamat kembali. Tuh, ya. Jadi sapaan yang dipakai ketika pulang. Sama dengan itadakimasu dan itirasai, tadaima itu ada orang yang ketika kita buka pintu atau masuk rumah itu ada atau tidak, itu tetap diucapkan tadaima. Ya, selanjutnya kita masuk ke evaluasi, ya. Ya. Ucapan salam yang dipakai ketika bangun tidur adalah konnichiwa, konbanwa, ohayo gozaimasu, sayonara, atau oyasumi nasai. Jawabannya adalah ohayo gozaimasu. Selanjutnya, ucapan salam yang dipakai ketika siang adalah konnichiwa, konbanwa, ohayo gozaimasu, sayonara, oyasumi nasai. Jawabannya adalah konnichiwa. Ya.
ucapan salam yang dipakai saat keluar rumah atau meninggalkan rumah adalah kairinatai, itekimas, tadaima, sayonara, oyasuminasai. Jawabannya adalah itekimas. Selanjutnya, nomor 4, ucapan salam yang dipakai ketika mau masuk rumah adalah tadaima, kairinasai, itekimas, arigato, oyasuminasai. Jawabannya adalah tadaima. Selanjutnya, ucapan salam yang dipakai ketika akan makan adalah itadakimasu, gochiso sama deshita, ohayo gozaimasu, kanpai, arigato. Ya, jawabannya adalah itadakimasu. Ya. Ya. Itu tadi sedikit pelajaran yang kita sampaikan tentang tema ayat 1. Masih banyak ayat 1 lainnya yang bisa dipelajari di lain kesempatan. Jadi tadi ada kata sayonara yang mungkin sudah familiar dengan telinga kita karena dulu ketika TK sering dinyanyikan sayonara sayonara, nah, itu ya. Nah, contohnya seperti itu. Masih banyak tema-tema satu yang lainnya. Demikian dari saya. Selanjutnya waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Febrianti. Oke, terima kasih Bapak Fajar. Demikian sajian yang menarik dari Bapak Fajar. Untuk memperjelas presentasi atau materi yang telah disajikan tadi, kami undang Bapak Ibu Guru untuk memberikan pertanyaan. Untuk kesempatan bertanya, kami buka cermin pertama dengan 2 penanya. Nah, di sini kebetulan di chat sudah ada 2 penanya. Saya bacakan pertanyaannya. Yang pertama dari Ibu Firly. Pertanyaannya adalah, kenapa orang Jepang tidak mau menyatakan langsung perasaannya dengan aishiteru? Apakah di sana dianggap aneh atau bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Dijawab dulu saja ya Pak ya. Monggo. Kami persilahkan Bapak. Bisa diulangi, Bu? Oh ya. Kenapa orang Jepang tidak mau menyatakan langsung perasaannya dengan aishiteru? Apakah di sana dianggap aneh atau bagaimana? Begitu, Pak. Oh, iya. Jadi ya, jelas, Pak, ya. Secara umum orang Jepang itu pemalu. Jadi tidak secara langsung mereka menyampaikan aishiteru itu di orang Eropa menyatakan I love you gitu ya. Jadi mereka menyampaikan itu dengan perilaku yang mencerminkan bahwa seseorang itu suka pada orang lain gitu. Jadi karena orang Jepang itu adalah orang yang terikat dengan kelompoknya ya. Jadi ketika mereka berinteraksi dengan orang yang di luar kelompoknya, mereka sedikit menjaga jarak. Ya, itu berpengaruh terhadap perilaku orang Jepang dalam menyatakan cinta. Begitu, Ibu? Ya, Bu Firly. Begitu jawabannya Pak Fajar ya. Jadi simpulannya bahwa orang Jepang itu orangnya pemalu. Mungkin sama seperti kita ini orang Timur, mungkin dikatakan begitu. Mungkin ya, ini pendapat saya. Nanti coba Bu Firly bisa menanggapi di chat ya Bu, kalau masih ada yang ditanyakan. Saya langsung ke pertanyaan kedua dulu ya Pak ya, sambil menunggu tanggapan Bu Firly, yaitu pertanyaan dari Ibu Faizatul. Pertanyaannya, kalau di
dalam bahasa Jepang itu ada tingkatan dalam berbahasa. Apakah sama halnya seperti bahasa Jawa? Ada bahasa ngoko kromo, kromo inggil, dan lainnya. Begitu Pak pertanyaannya. Bisa ditangkap Pak? Iya Bu. Ya. Ya, dalam bahasa Jepang itu sejatinya sama dengan bahasa Jawa. Jadi ada tingkatan-tingkatan bahasanya, ya. Jadi kalau bahasa Jawa ada kromo, ada ngoko, ya. Dalam bahasa Jepang, dari Jepang itu juga ada tingkatannya. Jadi ada bahasa sopan yang disebut dengan Songkaigo, itu bahasa sopan, dan bahasa biasa, ya. Jadi bahasa-bahasa sopan itu yang sering diucapkan itu biasanya bentuk yang tadi mas itu adalah bentuk sopan. Jadi ohayo gozaimasu, itu ada akhiran masnya, itu adalah bentuk sopan, sopan, ya, sopan. Atau kalau contoh yang lainnya itu ada kata josu, ya. Josu itu pintar, ya, pintar. Terus ada sukoshi josu, sedikit pintar, jadi nggak di bawah. Terus ada deta, ya, itu kurang pintar, ya, itu. Oke. Ada lagi yang kasar, ya, ada kasar, ya. Jadi kalau kita itu sudah bodoh, ya, itu ada baka. Baka itu yang paling kasar. Itu kalau orang kita Jawa itu biasanya nyebutnya goblok. Jadi sudah dikasih tahu terus tapi tidak ngerti-ngerti lah, itu baka. Ya, itu tingkatan-tingkatan bahasa yang ada di Jepang. Nah, itu. Oh ya. Begitu Ibu Faizah. Jadi mirip ya, mirip dengan bahasa Jawa. Ada tingkatan-tingkatannya. Saya buka lagi ya Pak ya. Masih ada pertanyaan lagi. Ya, langsung saja ya. Terminnya udah tadi udah. Sekarang langsung aja pertanyaan dari Ibu Evi Sriganti. Izin bertanya, berapakah jumlah abjad pada bahasa Jepang? Apakah sebanyak huruf pada bahasa Mandarin? Pertanyaan dari Ibu Sriganti. Mohon dijawab, Bapak. Ya, abjad dalam bahasa Jepang itu yang utama ada 46 huruf, ya. Ada 46 huruf yang terdiri dari 5 vokal A, I, U, E, O, dan 1 huruf konsonan, ya, N, hanya huruf N. Yang lainnya 40 huruf itu terdiri dari konsonan dan vokal. Contohnya, jika kita mengucapkan K, ya, itu adalah huruf K konsonan saja. Kalau Jepang, K adalah KA. Itu. Jadi abjad ini adalah perkembangan dari huruf Cina, ya, huruf Cina, karena abjad itu dulunya orang Jepang pada zaman dahulu itu tidak ada tulisan. Nah, tulisan akhirnya mereka belajar ke Cina atau sekarang Mandarin, itu mereka belajar tentang huruf-huruf di Cina, ya. Makanya kalau lihat huruf kanji itu sama dengan huruf Cina. Ya. Dari huruf itu yang dulunya berkisar sekitar 20.000 huruf, ya, akhirnya sekarang itu disederhanakan menjadi sekitar 10.000 atau 15.000 huruf. Itu huruf kanjinya. Kalau huruf yang lainnya ada katakana dan hiragana, itu jumlah abjadnya sama 46 dengan huruf tambahannya, ya, huruf tambahannya itu ada sekitar 20 huruf. Itu Ibu. Ya, begitu ya Ibu ya. Jadi ada 46 abjad pada bahasa Jepang.
ini ini Pak, saya justru yang mau bertanya sedikit. Huruf-huruf Jepang itu kalau belum pernah ya, saya belum pernah belajar bahasa Jepang, cuma lihat aja itu. Itu berarti tiap goresan itu maaf satu huruf, misal ada apa ya, satu gambar gitu, gambar yang ada coret-coret surat itu berarti bisa uh, artinya kata atau kalimat ya Pak ya, satu huruf itu. Ya. Kadang kan untuk lihat huruf. Ya, kalau untuk huruf yang kanji yang sama dengan huruf Mandarin itu ada satu huruf itu melambangkan satu makna. Misalkan huruf pohon, ya, bentuknya seperti pohon, itu itu melambangkan pohon, artinya pohon, ya. Kalau ketemu dengan satu coretan depannya itu artinya sudah bukan pohon tapi jumlah satu buah benda yang bulat. Gitu. Ya, ada cara baca Jepang dan ada cara baca Cina. Jadi itu nanti berfungsi ketika huruf kanji itu bertemu dengan huruf kanji yang lainnya. Nah, itu nanti cara bacanya sudah beda. Nah, jadi yang susah di pembelajar Jepang itu adalah kalau belajar di tulisannya. Gitu. Kalau secara kata-kata ya itu hampir sama dengan bahasa Inggris. Cuma pola kalimatnya yang berbeda. Begitu ya Pak ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya boleh, Bu? Silakan Bapak. Nama instansi Bapak sebelum bertanya. Ya. Ini Pak Fadli Al-Kutubi dari SMP Negeri 1 Bulus Pesantren Kebumen. Oke. Silakan Bapak, langsung saja kepada Pak Fajar. Izin bertanya ya Pak Fajar. Monggo Pak. Kalau dalam bahasa Jepang, apakah membacanya itu sesuai dengan hurufnya atau seperti bahasa Inggris? Misalkan kalau bahasa Inggris satu kan one, tapi dibaca one. Nah, itu kalau dalam bahasa Jepang itu seperti apa, Pak? Kalau dalam bahasa Jepang itu secara umum bacanya sama dengan tulisannya, Pak. Itu. Jadi kayak tadi Ohayo gozaimasu, cuma yang membedakan itu o di akhir itu diresapkan. Jadi bacanya bukan Ohayo gozaimasu tapi Ohayo gozaimasu. Itu. Jadi bentuk mas yang di akhir kata itu biasanya o-nya dihilangkan. Bedanya seperti itu. Oh iya. Ya sudah, terima kasih ya Pak. Iya Pak. Sudah Bapak. Ya. Mungkin ada yang, terima kasih Bapak. Ada yang mungkin bertanya lagi? Bapak Ibu, silakan. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya. Sebentar, sekali lagi coba Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya? Udah. Jadi karena sudah tidak ada yang bertanya dan pertanyaan-pertanyaan sudah 2 cermin, tadi ada 4 pertanyaan. Saya kembalikan kepada Pak Fajar, mungkin ada ringkas kesimpulan mungkin kesimpulan dari Pak Fajar sebelum mengakhiri presentasi pada siang hari ini. Oke, dulu secara umum, jadi dalam kehidupan kita banyak dijumpai dengan salam-salam. Jadi di Jepang itu juga banyak salam yang kita ketahui, tapi di sini kita hanya belajar sedikit secuil dari kata salam itu.
Jadi setiap perilaku itu pasti ada ekspresi yang ingin disampaikan, ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ya kita ucapkan dengan maksud untuk mengekspresikan apa yang kita maksudkan. Jadi esatsu itu adalah bentuk ekspresi dari diri kita ketika kita bertemu dengan orang lain. Itu, Ibu. Oh ya, jadi demikianlah sajian yang menarik dari Bapak Fajar. Saya yakin presentasi tadi tentang bahasa Jerman khususnya itu merangsang kita untuk berpikir lebih berpikir arti pentingnya belajar bahasa Jepang, mungkin bahasa asing sedikit-sedikit kita mengerti, dan khususnya kepada para siswa yang nanti akan menggunakan aplikasi SAC ini menjadikan pembelajarannya lebih menyenangkan, kreatif, inovatif gitu ya. Nah, demikian tadi sajian dari Bapak Fajar. Terima kasih Bapak Fajar yang telah berbagi sedikit ini tadi Pak ya, sedikit salam dalam bahasa Jepang, secuil katanya Pak Fajar. Pada presentasi pada hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para Bapak Ibu yang sudah hadir pada meeting room kali ini, utamanya pada atas partisipasi aktifnya selama presentasi berlangsung. Demikian presentasi kita tutup hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Semoga Indonesia tetap maju. Ya Pak ya, salam gumun, salam inovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Fatma sebagai host. Silahkan Bu Fatma. Oke, terima kasih untuk Bu Fitri. Ya, Pak Fajar, pembelajaran yang bagus sekali, terutama untuk saya yang tidak mengerti sama sekali dengan bahasa Jepang, Pak. Baiklah Bapak Ibu, mungkin demikianlah video conference kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.